Hadirin diharap tenang karena acara akan segera dimulai. Hadirin diharap tenang karena acara akan segera dimulai. Lanjutan etiket perpulangan semester genap. Santri-santriwati Pesantren Modern Entrepreneur Darul Mustafa. Untuk mengawali acara kita pada malam hari yang berbahagia ini, marilah kita melapaskan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan etiket perpulangan semester genap Pesantren Modern Entrepreneur Darul Mustafa Dengan tema adab berteman yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abimanyu. Kepada yang bertugas kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin semakin malam semakin tak semangat mungkin. Apa kurang minum airnya? Coba Ustaz, coba sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin adalah kalimat yang selalu kita ucapkan dimanapun kita berada, dimanapun kita tempat berpijak, selalu mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik nikmat iman, nikmat Islam, bahkan hari ini kita masih bisa diberikannya nikmat hidup. Dan tak lupa salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Apabila kita senantiasa bersolawat kepadanya, kita akan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama kita muliakan Bapak Ketua Yayasan Hafiz Fatihana, Bapak Yusuf Umar Musayyid. Yang sama kita muliakan Bapak Pimpinan Pesantren Modern Entrepreneur Darul Mustafa, ayahanda tercinta Kiai Haji Buya Ishaq Naharuddin LCMA. Yang sama kita muliakan Wakil Pimpinan Pesantren Modern Entrepreneur Darul Mustafa, Ustadz Joko Haprianto SSMSI. Dan yang sama kita hormati para asatid wal ustadat Pesantren Modern Entrepreneur Darul Mustafa. Dan yang Ustadz banggakan, anak-anak Ustadz, calon-calon pemimpin umat, calon-calon penghafal Al-Quran, calon-calon menjadi gubernur, calon-calon jadi istri gubernur, calon-calon bupati dan lain sebagainya. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini Ustadz
diamanahkan oleh bagian pengasuhan untuk menyampaikan materi tentang adab berteman. Sebelum jauh Ustadz bercerita dan menasehati antum-antuna, ana di sini juga sama seperti antum-antuna pernah merasakan posisi apa yang antum-antuna hari ini antum-antuna rasakan. Hari ini ana bisa duduk di atas ini, bisa berbicara di atas ini, suatu proses yang panjang sehingga akhirnya ana bisa duduk di atas ini dan menyampaikan nasihat ini kepada seluruh antum-antuna. Dulu ana sama seperti antum, ana sama seperti antum duduk di bawah mendengarkan nasihat, kadang mengantuk, kadang terpejam mata kita, mungkin sedikit muak, mungkin sedikit kesal hati ini mendengarkan nasihat-nasihat itu. Namun apalah daya, hidup itu tak selamanya di bawah, nak. Namun hidup itu kadang kita di bawah, kadang kita di atas. Namun akhirnya suatu proses kehidupan itu akan muncul bila pada titik-titik di mana kesempurnaan seseorang mampu untuk hidup di atas perjuangan kita sendiri. Hari ini kita sedang berjuang, hari ini kita sedang berusaha, dan hari ini kita telah menyatukan langkah kaki kita. Siapa yang menentukan kita? Diri kita. Siapa yang menentukan antum-antuna di sini di Darul Mustafa? Antum-antuna, bukan kami yang menentukan antum-antuna. Betul apa betul? Betul. Bukan kami mengajak antum-antuna untuk hadir di Darul Mustafa, bukan. Siapa kita? Kita tak pernah kenal dulunya. Siapa kita? Apakah kita pernah kenal dulunya? Tak pernah kenal kita, nak. Namun Allah tentukan hari ini, Allah perjumpakan kita hari ini. Kami diamanahkan Tuhan, kami diamanahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendidik antum-antuna. Kami sadar diri, kami punya banyak kekurangan hari ini. Tapi antum-antuna adalah amanah Allah yang hari ini kami didik. Seperti apa yang dikatakan oleh mutu pesantren? Nah, apa mutu pesantren? Apa mutu pesantren yang pertama? Berbudi tinggi, kemudian berbadan sehat, kemudian berpikir bebas politik, kemudian berpengetahuan luas. Tak serupa dengan panca jiwa pesantren yang 5. Apa yang pertama panca jiwa pesantren? Keikhlasan. Kemudian yang kedua, kesederhanaan. Yang ketiga, berdikari. Yang keempat, ukhuwah Islamiyah. Yang kelima, kebebasan. Kelima panca jiwa ini harus melekat pada diri kita. Sekali santri tetap santri, karena santri harga mati. Gitu kan? Kau hilangkan sedikit zat dalam dirimu, kau dibentuk oleh pesantren yang engkau belajar di dalamnya. Karena apa? Karena di dalamnya terbentuk suatu nilai di dalamnya, nak. Hari ini Ustadz menyampaikan dari panca jiwa pesantren ukhuwah Islamiyah, yaitu yang berkaitan tentang tema Ustadz malam hari ini, yaitu adab berteman. Hari ini kita punya banyak teman. Hari ini kita punya banyak teman. Baik teman yang baik, teman yang buruk, teman yang bisa diajak enak, teman yang bisa diajak jahat, teman yang bisa diajak baik. Banyak teman kita hari ini. Namun di balik itu semua jelas Allah katakan hablullah wa hablum minan nas wa hablum minallah. Sebelum engkau dekatkan dirimu pada manusia, kau dekatkan dirimu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata Allah. Baru setelah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita dekatkan diri kita kepada manusia. Benar apa benar? Benar. Hari ini Ustadz bercerita sedikit, Pak. Ustadz sebelum berada di sini Ustadz mondok juga 4 tahun. Sama seperti antum-antum. 4 tahun proses perjalanan kehidupan, proses perjalanan pendidikan, proses perjalanan menempah ilmu baru. 4 tahun kita berjuang, 4 tahun kita menggali ilmu.
Sama seperti antum hari ini. Antum hari ini menimba ilmu, ada yang 4 tahun, ada yang menimba ilmu 6 tahun di pesantren. Sama, Ustadz juga punya teman. Antum hari ini juga punya teman. Ustadz sedikit ceritakan tentang pengalaman pertemanan Ustadz. Ya, Ustadz punya teman, ada 8 orang yang pertemanan ini mungkin erat rasanya. Ya, karena kita tentang adab berteman, mungkin hari ini Ustadz kupas sedikit tentang pertemanan itu bagaimana. Ustadz punya cerita. Ustadz punya pertemanan 8 orang. 8 orang ini cukup lengkap, cukup kuat. Ya. Dimana di awal kita mondok, kita selalu bersama. Ke kamar mandi sama. Kamar mandi sama kan? Mandinya sama-sama kan? Nah, mungkin waktu ke tempat ininya nggak sama-sama mungkin. Kan gitu. Yang penting ketika mau ke kamar mandi, dari kamar ke kamar mandi sama-sama. Gitu ya kan? Ala syukri sama-sama. Ke warung pelajar sama-sama, ke toko pelajar sama-sama, belajar sama-sama, hingga tidur pun sama. Benar nggak? Apa yang antum rasakan hari ini sama nggak? Ustaz tanya dulu, apa yang antum merasakan hari ini sama nggak? Hah? Kalau dia tak sama merasakan itu, berarti itu aneh anaknya. Dia selalu menyendiri. Kita nggak tahu apa yang dirasakannya. Tapi kalau dia sama-sama, itulah yang antum merasakan hari ini. Apa energi positifnya, Ustaz? Hari ini, ketika kita mulai merasakan satu sama lain dengan teman kita, yang terpenting apa? Kita harus tahu tentang karakter dirinya. Benar? Kita harus tahu tentang kepribadiannya walaupun tak banyak. Gimana sifatnya? Gimana karakter hidupnya? Gimana anaknya? Apabila kita teman sama ini, contohnya, oh rupanya anaknya seperti ini, gak bisa diganggu. Oh rupanya temannya seperti ini, gak bisa dimarahi. Oh rupanya temannya seperti ini, gak bisa dibentak. Tapi semua itu tergantung niatnya. Nah, hari ini antum mau berteman dengan orang jahat, antum mau berteman sama orang baik, antum mau berteman sama penjual minyak wangi, antum mau berteman sama penjual ganja, antum mau berteman sama penjual bakso, tergantung nih niatnya sekarang. Benar apa benar? Benar. Hari ini mungkin di antara antum antuna ada yang berteman, temannya itu aja. Benar apa benar? Ustaz tanya dulu, si Nanda, mana Nanda? Nanda, sebutkan teman-teman geng kamu. Coba, satu siapa? 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 Habib Al-Washi. Semua? Nah? Bintang Putra Barus. Semua? Siapa lagi? Ajmi, bukan geng kamu, Ajmi. Ajmi, terus siapa lagi? Dah berempat. Saya kasih contoh. Hari ini teman itu akan mempengaruhi karakter hidup kita, akan mempengaruhi pola pikir kita, dan akan mempengaruhi kepribadian kita. Contohnya, Ustaz kasih contoh. Kalau kita berteman sama tukang minyak wangi, maka kita akan enggak juga, enggak wangi lah. Kalau kamu enggak beli minyak wanginya, enggak wangi lah. Wangi enggak? Enggak. Kecuali kamu berteman sama minyak wangi, kamu beli minyak wanginya. Tapi sedikit banyaknya kamu akan kecipratan wanginya. Itulah kata pepatah. Kan gitu. Ashab ila sahab. Kan gitu. Pertemanan akan mempengaruhi kehidupan. Dari mana Ustaz mempengaruhi kehidupan? Contoh kecil. Coba kita lihat dari geng Nanda tadi. Nah, Nanda tadi gengnya Nanda, Bintang Putra Barus, Ajmi, siapa lagi satu lagi? Habib Al-Washi. Coba kita lihat. Kita bukan lihat sisi positifnya ya nak. Ya, kita lihat pertemanannya. Kita lihat mereka. Ketika satu perkumpulan yang rusak, maka kumpulan itu akan rusak. Ketika kita berkumpul sama orang-orang yang solih, kepada orang-orang yang berilmu, dan kepada orang-orang yang pintar, maka kita akan pintar. Hari ini kita lihat contohnya. Ustaz bukan merendahkan orang, tapi kita lihat kenyataannya.
Coba Ustaz tanya dulu si Nanda. Nanda, kumta. Coba kamu bacakan niat jenazah al-ghaib mayatnya perempuan. Hah? Gak tahu. Bintang Putra Barus, kumta. Coba bacakan niat sholat jenazah mayatnya kakek-kakek. Nggak tahu. Ijlisu. Ustaz kasih gambaran kecil. Apa hasilnya? Kosong. Kosong nak. Inilah tadi pergaulan. Betul betul. Coba berdiri Aini. Berdiri. Coba berdiri Trisda. Ustaz tanya sama anak putri, mereka berdua ini teman nggak? Satu geng nggak? Ustaz tanya dulu, berteman nggak? Satu geng nggak? Hah? Satu kelas enggak? Sering sama-sama enggak? Coba lihat jilbabnya, sama enggak? Sama. Artinya apa? Perkembangan hal yang paling mempengaruhi karakter seseorang. Dan pertemananlah yang akan merubah seseorang, dia akan sukses atau dia akan terpuruk. Duduk. Udah dapat gambarannya? Udah dapat gambarannya? Udah dapat gambarannya? Hari ini kami Dewan Guru membekali nasihat kepada antum antuna. Kehidupan di luar nak cukup luar biasa. Ustaz menyampaikan pesan dari Bapak pimpinan. Ustaz menyampaikan pesan dari Buya. Apa kata Buya? Kalau antum tak mau sekolah lagi, kalau antum sudah tak mau belajar lagi, kalau antum sudah tak mau nasihati orang tua, kalau antum sudah tak mau dinasihati oleh guru-guru antum, apa kata Buya? Nikah, kawin aja. Kalau memang udah kebelet kawin. Betul kan? Betul kan? Itu pergaulan nak. Hari ini kita hanya bisa ikut-ikutan. Kawan pergi ke bioskop sama cowok. Betul. Sementara si kawan ini tak pernah kenal cowok. Hari ini dia anaknya baik, soleh, rajin sholat, rajin menabung, mencuci piring, mencuci baju, rajin lah istilahnya. Tak tahu dia dunia-dunia itu. Sementara ia berteman sama teman yang salah tadi. Secara tidak langsung, secara tidak kontak fisik, pasti jiwa teman yang baik tadi meronta-ronta jiwanya. Benar ya? Temanku tadi dia pergi sama laki-laki. Secara tidak langsung awak jadi kepingin juga kayak kawan awak tadi. Betul nggak? Betul nggak? Kenapa hal-hal yang buruk itu cepat kali terpengaruhnya daripada hal-hal yang positif? Kan gitu. Betul apa betul? Hah? Betul apa betul saya tanya? Inilah yang hari ini kita rubah mindset itu semua. Kita rubah mindsetnya nak. Kita harus pahami teman kita. Setidaknya niat kita berteman dengannya, yang pertama kita niatkan dalam diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ustaz tak bicarakan diri Ustaz baik. Ya, semua kita punya aib, semua kita pendosa. Tapi bagaimana untuk memperbaiki diri ini? Semakin kami menasihati antum antuna, itu akan balik lagi kepada diri anak sendiri. Semakin anak menasihati antum antuna, anak akan berpikir begini, anak aja bisa menyampaikan hal-hal itu kepada antum antuna. Ketika anak mau mencoba mendekati hal-hal yang apa yang anak sampaikan, anak berpikir, kemarin anak nyampaikan hal itu sama murid-murid anak, sama santri-santri anak. Ketika anak mau mencoba melakukan itu, anak pasti berpikir, betul nggak? Hari ini kita seperti itu. Kenapa orang
semakin banyak bicaranya, semakin banyak salahnya. Itulah dia nak. Makanya hari ini kita sama-sama evaluasi diri kita. Betul apa betul? Coba kita introspeksi diri kita nak. Apakah kita sudah layak? Antum antuna hari ini rasa ingin berlibur itu luar biasa. Mau merasakan dunia luar. Duanya yang antum kejar dunia luar. Satu handphone, satu lagi kendaraan. Cuma dua. Iya kan? Memang manusia nggak ada yang bisa terlepas dari handphone, dari gadget, dari media sosial. Betul apa betul? Betul, nggak ada yang salah itu. Tapi hari ini prosesnya antum antuna belajar. Ya, hari ini proses antum antuna belajar. Sesuaikan pada porsinya. Ya, cari temannya. Kalau teman kita punya para penghafal Al-Quran, sering baca Al-Quran, rajin membaca buku, insya Allah kita lihat energi positifnya nak. Betul lah betul. Antum hari ini pindah sekolah, antum hari ini pun pindah pesantren. Kalau antum cari teman seperti apa yang antum dekat hari ini, sama nak. Tak ada bedanya. Semua tergantung pada diri kita. Ustaz Joko juga pernah menyampaikan, yang salah bukan pesantrennya. Antum salahkan pesantrennya, pesantren tak ada salahnya. Siapa yang salah? Kita yang salah. Kita tak mau introspeksi diri kita. Antum salahkan pesantrennya kok kayak gini, pesantrennya kayak gini, pesantrennya kayak gini. Siapa yang salah? Usah tanya dulu sama antum. Antum pada hakikatnya di sini apa? Tolib atau apa? Hah? Apa arti tolib? Hah? Mencari kan? Antum di sini mencari ilmu atau meminta ilmu? Hah? Saya tanya dulu. Antum di sini meminta ilmu apa mencari ilmu? Mencari ilmu. Bisa tanya dulu sama Alaisa. Alaisa, ketika kamu dekat sama seorang wanita, saya tanya nih ya, ini kamu busana ada bukan cinta, istilahnya aku senang kali lihat perempuan itu contohnya. Apakah kamu meminta atau mengejarnya dan mencarinya? Hah? Bisa tanya dulu sama Alaisa. Kamu minta, udahlah aku sama aku aja, udah ya aku sama aku aja ya, gitu mintanya. Hah? Atau kamu kejar orangnya? Hah? Kejar, kalau orangnya lari-lari di jalan raya kamu kejar juga gitu ya kan? Gitu juga dengan ilmu nak hari ini. Contohnya gini, kita ada senang sama seseorang, kita kejar nggak orang itu? Kita chat nggak orang itu? Kita baper-baperi nggak orang itu? Kita gombal-gombali nggak orang itu? Kita gombal-gombali. Gitu juga dengan ilmu hari ini. Ya, ketika kita tak suka dengan ilmu itu, kita dekati tak ilmu itu? Enggak. Kan gitu. Tapi itu udah kewajiban antum antuna. Oleh karena itu, kita jadikan pergaulan kita sebagai ajang untuk meningkatkan kekuatan ukhuwah antara satu dengan lainnya. Kan gitu. Hari ini coba lihat, mana si Julfikri Aditya? Mana Julfikri Aditya? Nah, kamu tadi berteman sama siapa kamu? Ikut-ikutan sama siapa kamu tadi? Main-main lasi ban hitam punya Ustaz Iskandar? Hah? Mana tadi orangnya? Kurnia, Jam-Jami, siapa lagi? Terpengaruh nggak? Saya tanya. Pertamanya karena satu orangnya itu, betul nggak? Nah, karena dia aja udah, ayo ikut aja, nggak apa-apa. Nggak dimarahin itu nanti. Paling nanti hukumannya kecil aja, paling dijewer aja masa Iskandar. Kalau nggak, Ustaz Iskandar mukul pakai kayu balok sampai patah, nggak pala sakit gitu. Pasti gitu teman kita, mempengaruhi kita, benar nggak? Benar. Mana contohnya yang ngerokok kemarin itu? Kan gitu awalnya.
Udah nggak apa-apa, 1 batang aja, cobalah. Coba kau isap 2 kali, pasti rasanya enak. Aku nggak pernah ngerokok. Udah nggak apa-apa, coba aja. Kau belum pernah ngerokok, anak, kau rasailah. Tapi aku nggak berani, aku nanti dapat kena botok. Udah nggak apa-apa, coba aja. Kita diem-diem, nanti nggak ada yang tahu, kan gitu. Pasti itu awalnya. Maka merambatlah satu dengan lainnya. Betul nggak? Hari ini antum udah berani merokok di pesantren. Di luar antum beli sabu, ya kan? Iya, tak dipungkiri nak. Kalau antum mau merokok nanti, kalau antum udah berpenghasilan sendiri, kan gitu. Mungkin bilang gini, ayah saya aja merokok Ustaz. Kan gitu antum mungkin. Antum tahu rokok itu tak baik, tapi antum kerjakan, antum ingin mencoba-coba, mungkin gitu kan? Jangan coba-coba hal yang buruk nak. Sekali kamu mencoba hal yang buruk, maka akan masuk ke dalamnya. Paham? Paham? Paham ini? Mungkin Ustaz tak banyak Ustaz sampaikan, mungkin perihal itu. Karena pertemanan akan mempengaruhi hidup kita, satu. Akan mempengaruhi karakter berpikir kita. Kalau kita punya teman itu yang rajin belajar, mungkin kita akan terbangun karakter hidup kita, kan gitu. Kemudian pertemanan akan membangun semangat hidup kita. Kemudian yang keempat, pertemanan akan membantu kehidupan kita. Hari ini kalau antum berteman satu sama lain, ketika melihat teman kamu susah, antum bantu. Maka apa gunanya ta'aruf Ustaz tadi? Di awal kali saya bilang pertemanan harus kita mengenal satu sama lainnya. Kan gitu, kita harus tahu karakternya. Oh rupanya anaknya kayak gini, nggak bisa kita canda-candain. Oh rupanya anaknya kayak gini, nggak bisa kita bentak-bentak. Oh rupanya anaknya kayak gini, nggak bisa kita cagili. Kita harus tahu juga teman kita. Kenapa hari ini antum-antuna banyak yang tak betah? Karena antum-antuna tak semua dari orang baik. Nah, sama kita semua di sini tak dari orang baik. Cuman kita semua di sini menjadi orang yang terbaik. Kan gitu. Paham ini? Paham? Kemudian apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? La tusahib illa mu'minan. Ini yang terpenting di balik itu semua. La tusahib illa mu'minan. Janganlah antum berteman sama orang yang tak satu kepercayaan sama antum. Kalau antum tak kuat keyakinan antum, kalau antum mempengaruhi teman antum yang tak seiman sama antum, antum bawa dia ke agama antum, la ba'sa bih. Tapi ketika antum berteman dengan orang yang lain imannya, yang lain agamanya, malah antum yang terpengaruh sama dia, sehingga antum masuk ke agamanya, zolim antum. Iya benar Ustaz. Luar biasa antum. Ada teman Ustaz, Ustaz ceritakan sedikit. Namanya Edward. Ustaz jelaskan deh. Ustaz punya teman. Teman Ustaz ini laki-laki bukan perempuan. Ustaz sampaikan. Teman Ustaz ini laki-laki, alumni pesantren, berteman sama orang Kristen, namanya Edward Simbolon namanya. Edward ini punya abang, kakak, adik, 4 saudara. 3 liga kakak abangnya masuk Islam. Tinggal Edward sendiri yang agamanya Kristen. Ini yang berteman sama Ustaz. Apa kata omaknya? Duat, mama tak rela ketika kau nanti menikah, kau masuk Islam. Karena abang-abangmu sudah masuk Islam. Tak dapat ridho dari orang tua, katanya. Kita tak tahu kepercayaan orang itu. Tapi ini saya cerita gambaran sedikit. Kemudian Edward ini tadi, Ustaz punya teman perempuan. Teman perempuan Ustaz ini, istilahnya kami mau mengislamkan teman Ustaz tadi, si Edward tadi. Ya, teman perempuan Ustaz ini alumni pesantren. Istilahnya kami dekatkanlah dia tadi ini sama teman Ustaz Edward namanya, supaya Edward tadi masuk Islam. Kan gitu. Barang siapa yang memasukkan Islam saudaramu, maka apa? Akan dipermudah surgamu. Kan gitu. Kenapa Habib?
Kebat kencing kamu. Ya kamar mandi, udah gak tahan kan, bisa lihat dah. Kan gitu kan ceritanya. Kemudian akhirnya, ini yang terpengaruh tadi, pertemanan tadi. Kemudian akhirnya apa terjadi? Bukan teman Ustadz yang Kristen tadi masuk Islam, malah perempuan yang Islam tadi mau masuk Kristen. Kan luar biasa. Alumni pesantren gara-gara cinta bisa mau tergoyah agamanya. Mau nggak? Makanya itu Nabi mengatakan, la tusahib illa mu'min. Janganlah kamu berteman selain yang mukmin. Kalau tak kuat keimananmu nak. Ya, apalagi antum-antuna yang masih labil, yang masih bisa diarahkan ke kanan, masih bisa diarahkan ke kiri, yang terkadang diajak buruk mau, diajak berbuat ini mau. Kan gitu. Apa kasus kita yang baru-baru ini? Yang teman-teman antum-antuna yang merokok, yang nonton dan sebagainya. Kan kasusnya karena pergaulan. Kan kasusnya karena pertemanan tadi. Dipilihnya teman yang tak bagus hasilnya. Coba hari ini antum bangun karakter itu. Antum coba belajar sama teman-temannya yang sedikit paham. Belajar sama dia. Maka akan terkumpul orang-orang yang paham. Maka akan tumbuhlah hal yang baik dia. Gitu juga. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mencari teman-teman kita yang baik-baik. Jangan sampai teman yang baik kita temani karena kita buruk, dia terpengaruh sama sifat kita. Jangan. Ya, mungkin hanya itu yang bisa Ustaz sampaikan hari ini nak. Ustaz hanya bisa mengingatkan, masih ada hal yang harus kalian perjuangkan hari ini. Ada orang tua yang harus kalian banggakan. Sama, Ustaz juga punya orang tua hari ini. Ada orang tua Ustaz yang harus Ustaz banggakan. Antum-antuna begitu juga punya orang tua yang harus antum-antuna perjuangkan, antum banggakan. Tega antum-antuna ketika dilahirkan beliau, antum-antuna siksa beliau, antum-antuna kasih pedih tubuhnya, antum-antuna kasih susah hidupnya ketika mengandung beliau 9 bulan dalam perutnya. Kemudian ketika antum lahir di dunia, antum tak sedikit pun memberi akar, tak sedikit pun memberi bekas pada kedua orang tua antum. Kapan lagi coba? Cuman di dunia tempatnya nak. Nanti ketika ia sudah tiada, kita kecarian. Ya, di mana tempat ridhonya? Di mana tempat doa yang paling ampuh? Orang tua, terkhusus ibu kita. Dan untuk kesehatan ibunda dan ayah kita, Al-Fatihah. 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 Semoga ayahanda dan ibunda-ibunda kita yang di rumah sana, yang lagi hari ini mendoakan kita, yang lagi menunggu keperpulangan kita, yang menunggu hasil perubahan kita selama di pesantren, semoga ia tak antum kecewakan dengan segala tingkah laku antum ketika nanti di liburan. Semoga beliau tak kecewa dengan apa yang antum buat hari ini. Semoga beliau bergembira dengan antum pulang ke rumah. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini menjadi kaca perbandingan untuk diri Ustadz sendiri khususnya, dan terkhusus untuk mengevaluasi diri Ustadz, dan terlebih untuk menasehati antum-antuna menjadi lebih baik laginya. Oleh karena itu, kita sama-sama berbuat baik, sama-sama untuk mencoba berubah diri kita. Mungkin semakin malam semakin mengantuk diri ini. Mungkin Ustadz padankan pada malam hari ini, hanya ini yang dapat Ustadz sampaikan. Semua benar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salahnya itu ada diri Ustadz sendiri. Astaghfirukum. Oke, kita doa dulu sebelum tutup untuk mendapatkan keberkahan kita pada malam hari ini, dan Allah permudah segala urusan pesantren Darul Mustafa, dan Allah permudah segala sesuatu
yang berkaitan tentang perkembangan, tentang kemajuan, tentang persiapan dan seluruh santri dan santriwati pesantren Darul Mustafa. Semoga Allah jaga pesantren ini. Semoga Allah jaga santri dan santriwati kita. Semoga ketika nanti libur tak ada hal-hal yang membahayakan pada diri antum-antuna. Semoga antum-antuna menjadi anak-anak yang dibanggakan oleh masyarakat kelaknya. Semoga antum-antuna menjadi anak kebanggaan bagi kedua orang tua antum-antuna. Lihadhihi niyah as-salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li dhalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma mahbuban fi qulubil mu'minin wa basirni wa bil ghanni ila niyatan wa isruna sanatan wallahu khairul hafizun. Allahumma jam'ana jam'an marhumah wa tafarraqana ba'da hadha tafarraqan ma'sumah. Allahumma anta ja'alal Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa umumina wa ahzanaha. Allahumma sahil, Allahumma sahil, Allahumma sahil umurana wa umura walidayna wa khususan umura ma'hadina hadha daril Mustafa ma damatis samawati wal ardu li'ila'i kalimatika ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Abimanyu. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Penutup, marilah kita tutup acara kita pada malam hari yang berbahagia ini dengan melepaskan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka